Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas gabungan mencari seorang petani yang diduga hanyut akibat banjir bandang di kawasan Lembang Jumat lalu. Seorang ibu rumah tangga di Bandung menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya yang terparkir di luar rumah. Ribuan penambang emas rakyat di Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menuntut percepatan penertiban izin pertambangan rakyat. Seorang ibu rumah tangga berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor miliknya yang terparkir di luar rumahnya. Tidak takut bahaya, sang ibu mengejar pelaku hingga akhirnya bisa tertangkap dan menjadi sasaran amukan massa. Secara spontan, ibu rumah tangga ini mengejar pencuri motor di kawasan Jalan Paledang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Andir. Sang ibu tidak memikirkan bahaya yang bisa saja mengancam dirinya. Berkat keberaniannya, pencuri motor bisa digagalkan. Saya kan baru masuk sebentar, belum sampai 2 menit. Udah ada kedengar suara standar motor diangkat gitu. Makanya saya langsung lari karena ini memang gerbang ngebuka setengahnya. Saya kejar tapi saya nggak teriak dulu karena kalau teriak dulu kan nanti takut bablas gitu si pelakunya. Saya kejar, adik saya nyusul ngejar, mungkin ngeh karena saya lari gitu. Pas kena baru saya teriak. Pelaku lain yang sempat ditangkap menjadi amukan warga sekitar yang terus berdatangan. Kasus pencurian motor telah 4 kali terjadi di daerah ini selama 1 bulan terakhir. Diduga pelaku pencurian merupakan komplotan yang telah lama beraksi di daerah ini. Polisi didesak agar segera menangkap para pelakunya. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Gegara hubungan asmara, seorang remaja putri di Desa Mekartani, Kabupaten Garut mencoba melompat dari jembatan. Beruntung aksinya berhasil digagalkan warga. Aksi ini tidak patut untuk dicontoh bagi Anda yang merasa sedang banyak pikiran dan stres. Berbicaralah dan cari bantuan dokter profesional atau hubungi nomor darurat 112. Terjebak dalam masalah cinta yang menghancurkan hati, seorang remaja putri di Desa Mekartani, Kecamatan Singaja, Kabupaten Garut, nekat hendak melompat dari atas jembatan. Seorang remaja pria yang diduga kekasihnya mencoba menenangkan perempuan itu, namun bujukannya malah membuat makin menjadi. Beruntung warga di sekitar lokasi yang melihat langsung mengamankan remaja perempuan tersebut. Diduga remaja perempuan tersebut hendak meloncat dari jembatan gara-gara masalah asmara dengan sang kekasih. Kemarin kayak istri papa kayak itu lompat, katanya kabur katanya di Marot ya. Jadi udah ku pamegat tekan ke suami, pamegatnya diganong ku pamegat kenging kata istri tadi ganong ya. Apa deh kita. Iya, digendong ya Pak ya. Digendong mau digendong. Kita dungkapkan jambatan, besot hanya nabade bunuh diri. Kemudian ke jalmi, pada newak. Kayu juga belum paham itu. Jadi digagalkan oleh warga ya Pak? Digagalkan oleh warga. Oh iya Pak. Ya cepat nelpon ke orang tuanya, katanya dungkap itu orang tuanya ibu-ibunya. Katanya saungi nggak ada putra anak. Aksi tersebut tidak patut untuk dicontoh. Perbuatan mengakhiri hidup bukanlah solusi. Ada kekuatan dalam dirimu untuk melewati semua badai, dan ada banyak tangan yang siap mengalurkan bantuan. Jika dalam keadaan darurat, segera hubungi 112. Eko Syabudi melaporkan dari Garut. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan senjata tajam untuk tawuran di Kampung Kaum, Desa Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita 7 sejam berbagai jenis. Penggerebekan sebuah rumah yang jadi tempat penyimpanan senjata tawuran di Kampung Kaum, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Kamis lalu dipimpin langsung Kapolsek Cilengsi. Dari dalam rumah itu, polisi menyita 17 senjata tajam berbagai jenis dan stik golf yang diduga untuk senjata aksi tawuran. Polisi juga mengamankan 2 remaja di dalam rumah itu.
Setelah mendalami ada 3 anak yang kami sempat ditahan selama 1x24 jam, kami periksa, kemudian barulah terbuka bahwa senjata itu disimpan di salah satu temannya yang beda sekolah, jadi bertetanggaan. Nah, temannya sendiri tidak ikut dalam tawuran tersebut, hanya memang rumahnya dijadikan untuk penyimpanan senjata. Jadi dari senjata yang kemarin dipakai untuk tawuran itu, mereka simpan di rumahnya temannya, kurang lebih dari sini sekitar 1 kilo di belakang Masjid Agung Cilengsi. Kami datang ke sana, memang betul bahwa memang ditemukan seluruh senjata yang dipakai oleh anak-anak yang tawuran dari SMP swasta tersebut ada terkumpul di situ, ada sekitar kurang lebih 7. Berbekal video yang diduga direkam saat tawuran di wilayah Limus Nunggal sebelumnya, polisi mengamankan 9 remaja diduga terlibat. Para remaja beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk kepentingan penyidikan. Asep Sulhin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kamu kemarin apa? 30 pasangan bukan suami istri terjaring razia petugas di sejumlah indekos yang ada di Kabupaten Karawang. Para pasangan digerebek dalam kamar tanpa identitas. Petugas gabungan Sabtu malam merazia sejumlah indekos yang ada di wilayah Karawang Kota. Dalam razia, petugas mendapati 30 pasangan bukan suami istri di dalam kamar. Para remaja ini langsung digelandang ke kantor polisi Pamong Praja Karawang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Razia dilakukan guna mencegah praktek prostitusi dan menciptakan rasa aman, nyaman bagi masyarakat. Melaksanakan operasi penertiban penyakit masyarakat, operasi pekat ya. Jadi yang patut diduga melakukan perbuatan asusila karena berada di tempat yang berpotensi menyelenggarkan asusila. Dalam hal ini ada beberapa pasang, kurang lebih 30 pasang terjaring berada di kos-kosan atau stay bukan suami istri. Padahal bukan suami istri, kami bawa ke kantor SATPP untuk dimintai keterangan. Razia indekos di sejumlah wilayah di Karawang juga dilakukan usai adanya aduan dari masyarakat yang kerap mengganggu kenyamanan warga. Akli melaporkan dari Karawang. 4 preman yang kerap meminta pungutan liar atau pungli di kawasan pabrik di wilayah Kabupaten Subang ditangkap. Dari 4 preman yang ditangkap, 2 diantaranya kakak beradik. Preman yang kerap memalak sopir angkutan barang di daerah Pabuaran dan Cikaum Subang akhirnya ditangkap polisi. Pria ini kerap meminta uang sebesar Rp30.000 lalu memberikan karcis kepada supir dengan dalih bantuan keamanan lingkungan. Apabila sopir tak memberi uang, maka mobil angkutan tak bisa keluar dan masuk dari kawasan pabrik. Dari hasil penyelidikan, polisi juga menangkap 2 preman lain, 2 diantaranya kakak beradik. Uang tunai sebesar Rp415.000, 1 buku catatan kendaraan, 2 buah kwitansi atau uang keamanan, dan 1 buah rompi bertuliskan anggota keamanan luar PT Pungkok. Kendaraan sepeda motor merek Honda PCX warna hitam nopol T3733ZU, 1 buah BPKB dan STNK terhadap kendaraan PCX tersebut, kemudian 1 buah kunci sepeda motor. Dari tangan keempat preman, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp400.000, sepeda motor, dan karcis tanda pembayaran keamanan. Atas perbuatannya, para preman terancam 9 tahun kurungan penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.